Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Fenya Etika Monikasari dengan NPM 19080270. Kali ini saya akan melaksanakan praktikum keempat fisiologi tumbuhan yang berjudul Pengenalan Pupuk Transportasi Air pada Tumbuhan dan Hidroponik. Tujuan dari acara kali ini yaitu mengetahui aneka jenis pupuk, mengetahui prinsip hidroponik sederhana, dan membuktikan adanya transportasi pada tumbuhan. Alat-alat yang digunakan pada praktikum kali ini adalah wadah, cutter, dan 3 botol bekas. Bahan-bahan yang digunakan pada praktikum kali ini adalah pupuk KCl, pupuk TSP, pupuk Gandasil D, pupuk Gandasil B, pupuk kompos, pupuk EE4, pupuk urea, sawi putih, air pewarna makanan, bawang merah, air sumur, air cucian beras, dan air minum. Kemudian kita masuk ke cara kerja. Alat dan bahan yang digunakan yaitu sawi putih, cutter, wadah yang sudah berisi air, dan pewarna makanan. Warna yang digunakan adalah warna merah, warna coklat, dan warna biru. Perubahan yang terjadi diamati setiap 6 jam dan 24 jam. Kemudian hasilnya dipoto setiap jam yang sudah ditentukan. Warna yang digunakan yaitu pewarna makanan, karena molekul yang terdapat pada pewarna makanan mudah larut dan mudah diserap oleh tumbuhan. Pewarnaan dilakukan melalui batang sawi putih dengan memanfaatkan proses transportasi pada tumbuhan. Pertama kita menyiapkan cutter, air sumur, air beras, air minum, bawang merah, dan botol berjumlah 3. Air sumur, air beras, dan air minum. Apabila bagian pangkal bawang merah belum terendam, maka dapat ditambahkan sedikit air. 3 botol tersebut diletakkan di tempat yang teduh dan diamati selama 2-3 minggu. Pertumbuhan dari masing-masing botol dengan air yang berbeda dipoto setiap minggunya. Penggunaan 3 jenis air yang berbeda tersebut berguna untuk mengetahui pengaruh dari kandungan mineral dan zat organik terhadap pertumbuhan tanaman hidroponik. Bagian pangkal dan ujung bawang merah dipotong untuk memberi ruang bagi akar dan tunas untuk tumbuh. Kemudian kita masuk ke hasil dan pembahasan. Menurut Handi Suwito 2008, pupuk merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam satu tanah untuk menyediakan berbagai unsur esensial bagi pertumbuhan suatu tanaman. Berdasarkan bahannya, pupuk dibedakan menjadi 3 jenis. Di antaranya adalah pupuk organik, pupuk anorganik, dan pupuk hayati atau biofertilizer. Menurut Lingga dan Marsono 2013, pupuk organik adalah hasil akhir dan hasil antara dari suatu perubahan atau suatu peruraian dari sisa tanaman dan hewan. Sedangkan pupuk anorganik adalah suatu pupuk yang dibuat oleh pabrik-pabrik dengan meramu berbagai macam bahan kimia yang berkadar tinggi. Menurut Sri Wahyuni dan Parmila 2019, pupuk hayati adalah substansi yang mengandung suatu mikroorganisme hidup yang mengkolonisasi rizofir atau bagian dalam suatu tanaman dan memicu pertumbuhan dengan meningkatkan ketersediaan unsur hara primer. Berdasarkan hasil pada tabel 1 pengenalan pupuk, dapat diketahui bahwa jenis pupuk TSP memiliki warna abu-abu dan berbentuk butiran. Jenis pupuk KCl memiliki warna merah dan berbentuk butiran kristal. Jenis pupuk Gandasil D memiliki warna hijau dan berbentuk serbuk. Jenis pupuk Gandasil B memiliki warna merah muda dan berbentuk serbuk. Jenis pupuk kompos memiliki warna coklat dan berbentuk tidak beraturan. Jenis pupuk EM4 memiliki warna coklat dan berbentuk cair, dan jenis pupuk urea memiliki warna bening dan berbentuk kristal. Berdasarkan hasil pada tabel 1, dapat diketahui bahwa pupuk TSP memiliki warna abu-abu dan berbentuk butiran. Hal ini sesuai dengan teori Azami 2017 yang menyatakan bahwa pupuk TSP memiliki bentuk granulal atau butiran berwarna abu-abu dan merupakan pupuk anorganik. Pupuk KCl memiliki warna merah dan berbentuk butiran kristal. Hal ini sesuai dengan teori Azami 2017 yang menyatakan bahwa pupuk KCl memiliki warna merah berbentuk kristal dan merupakan pupuk organik. Pupuk Gandasil D memiliki warna hijau dan berbentuk serbuk. Hal ini sesuai dengan teori Sutejo 1999 yang menyatakan bahwa pupuk Gandasil D memiliki warna hijau, berbentuk serbuk dan merupakan pupuk organik. Pupuk Gandasil B memiliki warna merah muda dan berbentuk serbuk. Hal ini sesuai dengan teori Sutejo 1999 yang menyatakan bahwa pupuk Gandasil B memiliki warna merah muda, berbentuk serbuk dan merupakan pupuk organik. Pupuk kompos memiliki warna coklat dan memiliki bentuk yang tidak beraturan. Hal ini sesuai dengan teori Sayekti dan kawan-kawan 2016 yang menyatakan bahwa pupuk kompos memiliki warna coklat, tidak memiliki bentuk yang khas, dan merupakan pupuk organik. Pupuk EM4 memiliki warna coklat dan berbentuk cair. Hal ini sesuai dengan teori Nur dan kawan-kawan 2016 yang menyatakan bahwa pupuk EM4 memiliki warna coklat berbentuk cair dan merupakan pupuk organik. Pupuk urea memiliki warna bening berbentuk kristal. Hal ini sesuai dengan teori Azami 2014 yang menyatakan bahwa pupuk urea memiliki warna bening berbentuk kristal dan merupakan pupuk anorganik.
Berdasarkan hasil pada tabel 2, transportasi air pada tumbuhan dapat diketahui bahwa sawi putih pada wadah pertama memiliki warna awal putih kekuningan, setelah 6 jam memiliki warna merah, dan setelah 24 jam memiliki warna merah yang lebih pekat. Sawi putih pada wadah kedua memiliki warna awal putih kekuningan, setelah 6 jam memiliki warna biru, setelah 24 jam memiliki warna biru yang lebih pekat. Sawi putih pada wadah ketiga memiliki warna awal putih kekuningan, setelah 6 jam memiliki warna coklat, dan setelah 24 jam memiliki warna coklat yang lebih pekat. Berdasarkan hasil pada tabel 2, dapat diketahui bahwa semakin lama waktu perendaman, maka semakin banyak zat yang terserap, sehingga warna pada sawi tersebut akan semakin pekat. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat diketahui adanya transportasi air pada tumbuhan tersebut. Transportasi tumbuhan merupakan suatu proses yang berlangsung pada sistem tumbuhan untuk mengambil atau mengeluarkan zat-zat ke seluruh bagian tubuh. Hal ini sesuai dengan teori Agafta 2015 yang menyatakan bahwa transportasi tumbuhan merupakan suatu proses pengambilan dan pengeluaran zat-zat ke seluruh bagian tumbuhan. Sawi putih termasuk ke dalam tumbuhan tingkat tinggi. Proses pengangkutan air pada sawi putih terjadi dengan bantuan silem dan floem. Hal ini sesuai dengan teori Agafta 2015 yang menyatakan bahwa pada tumbuhan tingkat tinggi, proses pengangkutan dilakukan oleh suatu pembuluh pengangkut yaitu silem dan floem. Menurut Mulansari 2018, hidroponik merupakan suatu metode bercocok tanam tanpa menggunakan media tanah, melainkan menggunakan suatu larutan mineral bernutrisi atau bahan lainnya yang mengandung unsur hara, yaitu serabut kelapa, serat mineral, pasir, pemecahan batu, dan serbuk kayu sebagai pengganti tanah. Menurut Roida 2014, prinsip teknik hidroponik yaitu tanaman dipendamkan pada media bukan tanah, kemudian dialirkan air atau nutrisi agar dapat diserap oleh akar tanaman. Menurut Irvianti dan Surya Setianingsih 2012, unsur hara adalah bagian penting pada suatu tanaman sebagai zat makanan yang diserap bersama air oleh akar menuju daun pada tanaman. Unsur hara dibedakan menjadi dua, yaitu unsur hara esensial dan unsur hara non-esensial. Menurut Arwansyah dan kawan-kawan 2019, unsur hara esensial merupakan suatu unsur hara yang berperan langsung dalam satu proses metabolisme tumbuhan dan memiliki fungsi khusus yang keberadaannya tidak dapat digantikan oleh unsur hara lain. Contohnya adalah belerang, kalsium, fosfor, besi, molibdenum, boron, mangan, seng, dan oksigen. Sedangkan unsur hara non-esensial menurut Arwansyah dan kawan-kawan 2019 merupakan unsur hara yang berperan kecil terhadap aktivitas pertumbuhan tanaman dan dapat digantikan oleh unsur hara lain. Contohnya adalah natrium, silikon, brom, dan fluor. Berdasarkan hasil pada tabel 3 hidroponik, jenis air yaitu air minum, pada minggu pertama belum ada pertumbuhan, pada minggu kedua sudah ada sedikit pertumbuhan, dan pada minggu ketiga sudah ada lumayan banyak pertumbuhan, yang ditandai dengan munculnya akar pada bawang merah tersebut. Pada air sumur, minggu pertama belum terdapat pertumbuhan, minggu kedua sudah terdapat pertumbuhan, dan minggu ketiga sudah banyak pertumbuhan, yang ditandai oleh munculnya akar pada bawang merah. Pada air cucian beras, minggu pertama belum ada pertumbuhan, minggu kedua sangat sedikit pertumbuhan, dan pada minggu ketiga juga masih sedikit pertumbuhan, yang ditandai oleh munculnya akar pada bawang merah. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa titik fokus atau faktor utama budidaya hidroponik adalah pada pemberian nutrisi. Bawang merah pada air minum setelah minggu ketiga memiliki lumayan banyak pertumbuhan, yang terjadi karena pada air minum masih terdapat sedikit kandungan nutrisi. Hal ini sesuai dengan teori Wardia dan Hafinati 2014 yang menyatakan bahwa air minum masih memiliki senyawa kimia tetapi tidak sebanyak air sumur karena air minum sudah mengalami beberapa proses. Bawang merah pada air sumur setelah minggu ketiga memiliki pertumbuhan yang banyak, yang terjadi karena air sumur masih mengandung berbagai jenis mineral dan senyawa kimia yang dapat dijadikan nutrisi untuk pertumbuhan tanaman hidroponik. Hal ini sesuai dengan teori Wardia dan Hafnati 2014 yang menyatakan bahwa air sumur mengandung berbagai jenis mineral dan senyawa kimia yang dapat dijadikan nutrisi untuk pertumbuhan tanaman hidroponik, yaitu memiliki kandungan zat besi dan mangan yang cukup besar. Bawang merah pada air cucian beras setelah minggu ketiga hanya memiliki sedikit pertumbuhan. Hal ini tidak sesuai dengan teori Wardia dan Hafnati 2014 karena seharusnya pertumbuhan bawang merah pada air cucian beras lebih cepat karena air cucian beras mengandung senyawa organik seperti karbohidrat, protein, vitamin B1, mangan, fosfor, zat besi, nitrogen, magnesium, kalium, dan kalsium. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa kurangnya keterampilan dalam berhidroponik. Hal ini sesuai dengan teori Rosida 2014 yang menyatakan bahwa kekurangan hidroponik yaitu investasi di awal yang mahal, memerlukan suatu keterampilan yang khusus untuk menimbang dan meramu bahan kimia, serta keterbatasan dan pemeliharaan yang agak sulit. Selain kekurangan, hidroponik juga memiliki keuntungan yaitu pelaksanaan yang lebih mudah, tanaman tumbuh lebih cepat, bebas dari hama dan penyakit, tidak ada risiko rusak akibat banjir, erosi, atau kekeringan, harga jual lebih tinggi, alternatif di lahan terbatas, dan ramah lingkungan, serta sehat.
Hal ini sesuai dengan teori Rosida 2014 yang menyatakan bahwa keuntungan hidroponik yaitu keberhasilan suatu tanaman untuk tumbuh dan berkembang lebih terjamin, perawatan lebih mudah, gangguan hama lebih terkontrol, pemakaian pupuk lebih hemat, tanaman yang mati lebih mudah diganti dengan tanaman yang baru, tidak membutuhkan banyak tenaga, tanaman tumbuh lebih pesat dan tidak kotor, hasil produksi lebih tinggi, memiliki harga jual yang lebih tinggi, tidak ada resiko kebanjiran, erosi, kekeringan atau dengan kondisi alam, serta hidroponik dapat dilakukan pada lahan yang terbatas.